kita mulai ya semuanya. Selamat malam semuanya. Aku mulai dari IHSG dulu. Jadi tempat ini sebenarnya kayak library gitu. Harusnya sih quiet, tapi aku yang bikin keramaian di sini. Ya udahlah, pinjem 1 jam, setengah jam sampai 1 jaman lah ya. Oke. Iya belum ketemu Ananta ya. Nanti kawan-kapan ya kita ketemu antara di Solo, di Bali atau di Jakarta. Ya ini IHSG dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders-nya. Terus dia lagi menguji resisten di level 6726-nya ya. Jadi cakep banget ini hari ini dia breakout dari garis merah ini. Perkiraan aku sih IHSG bisa sampai ke 6.800-an dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan. Dan sekarang ini kita juga lagi nungguin FOMC meeting. FOMC meeting ini jadi suku bunga Amerika Fed rate masih bakalan diekspektasi naik 2 kali lagi atau lebih ya, bisa 2 kali naik atau lebih pada akhir tahun 2023. Jadi selama saat ini, dari saat ini sampai menjelang akhir tahun di kuartal ketiga ini ya, nggak ada kenaikan suku bunga, which is itu bagus, sehingga ya saham bisa berpotensi naik. Terus kalau kita lihat inflasi di Indonesia sendiri itu turun banget, sehingga sorry ya suaraku nggak bisa kencang-kencang nih karena ada orang lain, aku nggak enak kalau gangguin dia juga. Kayaknya dia kesini mau baca, cari tempat tenang gitu. Dia nggak tahu jam 9 Bali ada Ellen May di sini, berisikin. Jadi sekarang ini suku bunga di Indonesia juga berpotensi stabil atau mungkin diturunkan karena inflasi di Indonesia ini juga turun banget gitu. Nah, suku bunga di Amerika ini berpotensi ditahan di level 5 sampai 5,25% sampai akhir tahun nanti bakalan bisa naik lagi. Akhir tahun nanti bisa naik lagi sampai sekitaran 5,6%-an gitu ya. Jadi selama dari bulan Mei sampai menjelang akhir tahun ini hopefully masih bertahan terus karena inflasinya juga udah turun terus ya, dari April 4,9% sampai ke 4%. Dan ini udah bagus banget. Kenapa? Karena sebelumnya tuh sampai 9% itu yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir di Amerika. Mereka expect sampai angka 2, tapi udah sampai angka 4, which is udah oke banget. Nah, teman-teman sadar nggak, banyak saham-saham yang udah reversal, bullish reversal, dan sekarang ini masih tersisa beberapa saham yang masih di stage 1 yang udah dikumpulin sama tim Coach M-Trade dan besok akan direview lagi di morning briefing M-Trade gitu. Jadi tadi saya ada brief teman-teman tim Coach M-Trade untuk kita lebih fokus pada saham-saham yang di stage 1 untuk jangka menengah ya. Jadi kita bisa cuan banyak tuh dari mana sih? Cuan banyak dan masih bisa kerja ya, itu dari saham-saham jangka menengah. Kalau swing trading buat bonus-bonus. Kalau scalping, aku nggak yakin teman-teman yang scalping bisa kerja. Jadi aku sih sebenarnya kepengennya ya teman-teman semuanya bisa beraktivitas gitu. Terus kenapa enggak resign aja nih, trading aja gitu? Kalau aku pribadi justru nggak menyarankan, karena semakin banyak sumber income kamu, itu tradingnya semakin tenang, semakin bagus gitu. Oke? Nah, APBN diperkirakan bakalan defisit pada kuartal 3 2023, meskipun saat ini pada semester 1 ini surplus gitu. Ternyata tadi petugas hotelnya lagi rapi-rapi, jadi saya bisa kencengin suara lebih kenceng dikit nih. Oke ya, jadi APBN-nya surplus di semester 1 2023, tapi di kuartal 3 bisa agak-agak turun, bisa defisit. Kenapa? Karena penyebabnya penerimaan negara ini masih mengalami satu tren perlambatan beberapa bulan terakhir. Nah, kenapa bisa melambat penerimaan negara kita, Indonesia? Karena tingginya basis perhitungan pada tahun lalu yang cukup tinggi karena ada normalisasi harga komoditas. Intinya sih sebenarnya kalau bahasanya dipersimpel, tahun lalu tuh sebenarnya pendapatan Indonesia tuh dari komoditas tuh banyak banget gitu dengan kenaikan harga batu bara. Tapi tahun ini harga batu baranya turun, jadi penerimaan di Indonesia agak-agak berkurang dikit gitu. Tapi ini normalize lah ya. Oke. Defisitnya kecil aja nanti jika pun terjadi. Nah, yang menarik nih, harga komoditas energi udah mengalami
tren naik ya, udah mulai tren naik gitu. Jadi di bulan Juni 2023 tren komoditas energi ini mulai naik karena kenaikan suku bunga ini udah hampir mencapai puncaknya. Perkiraan di akhir 2023 mencapai puncaknya. Jadi 2023 pertengahan ini agak-agak pemanasan gitu, pemanasan untuk market ya. Marketnya udah mulai ini. Tapi 2024 saya melihat market itu akan bullish banget gitu, which is udah susah cari saham-saham valuasi terdiskon, udah susah cari saham-saham yang ada di stage 1. Oke, the room is mine now. Dia udah keluar. Oke, saya bisa kencangin suara dikit ya. Oke, ya jadi saya ulang lagi. Dengan ditahannya suku bunga Amerika sejak bulan April Mei kemarin ini sampai bulan Desember, ini menjadi satu awal yang bagus, jadi satu pemanasan yang bagus, dan di 2024 pasar saham bisa menjadi bullish. Sehingga teman-teman kalau mau menabur buat investasi ataupun jangka menengah, sekarang ini merupakan kesempatannya, dan di kuartal keempat nanti belum tentu ada kesempatan yang sama seperti saat ini. Which is sekarang pun sudah mulai banyak yang naik. Contoh, beberapa waktu yang lalu aku itu nge-watch sektor properti dan juga properti betul. Kalau kalian ingat ya, berapa bulan yang lalu tuh kita nge-watch sektor properti, terus kemudian poultry, terus kemudian pulp and paper. Sekarang jalan semua, udah jalan semua. Habis itu yang kita watch sektor apa? Teknologi, banking digital, udah mulai jalan juga. Jadi sektor apa yang belum jalan? Balik lagi ke komoditasnya. Jadi kalau nanti udah jalan semuanya, terus gimana dong strateginya kita ganti? Kita bukan lagi value investing, tapi kita strateginya untuk investasi menggunakan dollar cost averaging, diajarin di MFast. Sedangkan untuk tradingnya nanti yang super trader tuh sekarang banyak banget peluang, lagi banyak menabur untuk masuk di stage 1, sedangkan beberapa bulan lagi itu udah tinggal nge-hold aja untuk super tradernya. Jadi ganti strategi swing nanti kebanyakan. CPO nggak jalan, tenang aja ya. Kita tinggal tunggu waktu aja. Sekarang dia juga lagi pelan-pelan manasin mesin. Oke, sambil aku bahas beberapa saham, nanti aku update lagi tentang arah sektor market gitu. Nah, sekarang aku mau bahas sektor batubara nih, dan juga saham finance, dari sektor finance itu terutama dari grup Panin ya. Pulp and paper aku bahas juga, tapi itu udah naik, dan M-Trade udah cuan. Mari kita lihat sekarang sektor batubara gimana kabarnya. Kayak lightingnya enakan dari sini ya. Bukunya aku ganti deh, pindah ke sini sebentar ya. Ada tripod, tapi lebih enak begini. Kenapa? Karena kalau pakai tripod aku mindahin kamera buat kasih lihat di laptop agak susah. Oke. Very nice. Mendingan lah. Oke. Kita lihat harga batu bara. Sekali lagi Newcastle Coal Futures. Ada beberapa emiten nggak menggunakan harga ini, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai sebagai acuan aja. Jadi benchmark ya. Kemarin sempat naik lumayan tinggi dan ini turun. Harapannya sih turunnya jangan sampai di bawah 130 deh, karena ini support gitu. Halo Pak Teddy. Suaranya jadi kecil. Aduh iya. Oke, kencengin ya. Aduh, gimana ya? Ya. Jadi ini yang penting jangan turun di bawah 130. 130 tuh udah level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir gitu. Jadi ya ini support sangat kuat sekali untuk batubara. Nah, terus kita mau review beberapa saham batubara. Contohnya ada United Tractor. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, ini aku pakai line chart. Jarang-jarang banget aku pakai line chart. Biasanya kita pakai candlestick chart. Nah, dari line chart ini kelihatan jelas bahwa dia habis downtrend gara-gara waktu itu come dividend gede ya, ini kayak PTBA, tapi dia ARB 3 kali, wajar dong kan, waktu itu ARB-nya sekali cuma 7%-an gitu ya. Dan sideways sekarang udah mulai ada tanda reversal dikit, belum jadi uptrend belum, tapi udah mulai manasin mesin.
Oke, jadi tadi mTrade ada masuk. Kalau nggak mau telat, makanya ikut mTrade ya. Di mTrade teman-teman akan dibantu untuk trading baik jangka pendek maupun jangka menengah. Jangka panjang pun juga ada, tapi lebih ke technical, secara technical. Oke, aku mau buka saham. Sebentar ya. Tadi aku bahas UNTR. Sekarang aku mau review Indi dan Adaro. PTBA-nya dibahas di morning briefing besok. Sorry, agak-agak gempa bumi dikit di sini. Bukan gempa bumi, gempa HP. Sekarang Cici Bali wes dudu Cici Solo. Iya nih, nggak mau pulang ke Solo nih. Aduh, enak banget di sini. Udah lama kita nggak ke Bali. Jadi kemarin liburan ke Jepang itu capek aja tuh, capek di jalan aja tuh, kayak kejar-kejaran kayak orang mau perang aja. Di sini benar-benar bisa relax, bisa chilling. Kecuali kalau lagi macet-macetan ke Canggu tuh. Oke, Indi. Menarik banget dia Indi ya. Di sini kalau dilihat moving average-nya tuh udah mulai belok juga ke atas ya, dan ini ada potensi dia golden cross ya, memotong ke atas. Bentar lagi deh dia golden cross dengan MA50-nya. Jadi ini satu tanda yang cukup bagus juga. Tapi kalau nunggu golden cross telat gitu. Jadi ini udah breakout dari level 2040. Dia potensi menuju ke 2160, bahkan bisa sampai ke 2300. Cakep. Jadi kita trading jangka pendek dan juga jangka menengah buat Indi. Terus tadi aku ada janjiin mau bahas apa ya. Kalau PTBA kita bahas di morning briefing mTrade besok ya, strateginya bagaimana. Aduh. Oke deh, Adaro sama hari ini juga breakout. Kemarin yang jangka pendek udah kejual, tapi jangka menengahnya kita masih ngehold, dan kita ngelihat ada satu reversal di sini. Jadi ini menarik banget ya buat Adaronya. Ya, dia bisa menuju sampai level 2590, sampai level 2590 atau 2600-an di sini. Nah, Adaro bisa sampai 2600 di sini ya. Oke. Terus kemudian ada yang masuk. Kalau ada yang masuk saya nggak bisa berisik. Suara kedengeran nggak? Orangnya bingung. Oke, saya coba review grup Panin, saham dari grup Panin. Saya coba review. Ya, keluar dia. Karena kesini keberisikan saya, ke ruang sebelah keberisikan anak saya. Akhirnya dia pergi. Bye bye. Somebody masuk keluar. Oke. Grup Panin ini menarik ya. Biasanya kalau entah kenapa tuh dia gerakannya mirip banget sama Bank Danamon. Kalau Bank Danamon gerak, dia gerak juga. Dan ini kemarin sempat jatuhkan. Nah, tapi di sini udah mulai kelihatan ada tanda-tanda akumulasi sejak bulan Juni kemarin gitu. Nah, terus ini akumulasi semakin kelihatan hari ini, dan hari ini tadi dia ada breakout dari satu resistennya gitu. Dia breakout dari satu resistennya di level 312 di sini, dan ini cakep ya. Jadi dia ini mTrade udah masuk tadi. Jadi biar kamu nggak ketinggalan peluang ya, bisa join mTrade ya, karena kalau IG live aku malam kan ini bicara tentang end of day. Watchlistnya dibahas di morning briefing, yang potensial benar-benar buat swing trading besok kita bahas di morning briefing besok gitu, bersama dengan mTraders. Oke, jangka pendek dia bisa sampai ke 340, bahkan sampai ke 370. Dan bukan cuman Panin Financial atau PNLF, tapi kita juga mau review PNIN. PNIN ini juga cakep. Ternyata semakin malam semakin banyak yang nonton ya. Kalau gitu aku IG live-nya malamin aja gimana? Misalnya kalau nulis pakai tangan kanan atau kiri? Kanan dong, aku nggak kidal.
Morning briefing harus jadi member. Iya dong. Sebenarnya kita value propositionnya itu real time recommendation kita. Sebentar ya, aku mau pamer dulu ya. Yang membedakan kita dengan telegram channel di luar, itu kalian bisa ngelihat kita punya tradingan itu benar-benar rekomendasi, benar-benar transparan. Ya, jadi mau untung mau rugi kita benar-benar kasih lihat. Ini contoh, ini Harum Energy. Ini dia cuan 10-13%. Ini yang udah jualan yang aku kasih lihat ya. Ini LSIP ya, ini jangka pendek, jangka menengah. Ini hijau ini cuan. Nah, ini cuan. Ini banyak profit taking nih. Nah, ada yang tipis juga nih, Bank Mandiri 1-6%. Nih, ini cuan. Ini alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk semua tim coach dan semua tim M-Trade yang bantu bikin sistem M-Trade ini. Jadi kita ada filtering sahamnya pakai sistem juga, dibantu oleh algoritma juga gitu. Nah, ini TLKM PTPP ini impas kalau biru. Terus ya ini kalian bisa lihat semua. Jadi untung rugi itu bisa kelihatan. Merah tuh rugi. Jadi kita nggak cuman pamer kayak cuan doang. Ini ruginya kelihatan nih, aku kasih lihat nih. Cut loss Saratoga, cut loss BSDE, ini ya 5%-an. Ini ada cut loss Tugu, ini Avia ada cut loss yang buat trading gitu, yang jangka pendek. Anyway, aku balik lagi ya ke PNBN, PNIN dia sideways dan kemudian dia breakout di level 1100 dan dia bisa melanjutkan kenaikannya sampai level 1225, tapi M-Trade lagi nitip sendalnya di PNLF aja gitu. Oke, habis itu aku mau bahas ya PNBN dibahas di morning briefing M-Trade besok ya. Aku mau bahas sektor yang lainnya. PNBN tuh check up juga dan M-Trade tadi ada masuk juga. Jadi ada masuk di nitip sendalnya di PNLF dan PNBN, dan semua review aku untuk grup Panin ini semuanya murni technical ya. Jadi technical gitu. Sama PNBN betul Bu Ani, cakep, tapi satu aja. Kalau kamu bingung milih yang lain, pokoknya satu aja lah, kamu dapat yang mana dulu gitu. Kenapa kita rekomendasi dua-duanya? Karena kadang ada member tuh yang paginya nggak lihat, dia nggak dapet gitu, atau dia baru join siangnya jadi member M-Trade, dia dapat yang kedua, dapat siangnya kayak gitu. Anyway, oke. Kalau join M-Trade, kalau ada promo ya oke, syukuri. Tapi kalau nggak ada promo ya syukurilah. Kenapa? Karena kalau kamu nungguin promo nanti justru kelewatan peluang tradingnya. Pokoknya syukurin aja. Aku kemarin selama di Bali ini aku kelarin baca satu buku. Jadi aku suka banget baca buku-buku yang bicara tentang psikologi, mental health, money, dan behavior gitu. Salah satunya yang aku baca akhir-akhir ini dan ringan banget, dan buku ini sangat populer. Saking populernya saya malas baca. Jadi I bet kalian semua udah baca buku ini. Namanya apa? The Secret. Pasti udah familiar banget. Nah, coba jawab di sini, udah baca belum? Kebanyakan udah baca. Saya justru malah telat banget. Saya baru baca buku ini dan baru kelar di liburan kemarin ini, kayak bacanya berbulan-bulan. Karena aku ngerasanya kayak apa sih ini? Ya gue udah ngerti. Tapi belakangan saya simpulkan satu lagi. Saya baru baca kelanjutannya, buku The Power kalau nggak salah ya. Kelanjutannya dia. Nah, dia tuh intinya ngomong bahwa, jadi The Secret aja dulu. Bahwa kita tuh intinya tuh jangan lack itu kayak mindsetnya tuh kurang. Jadi kayak mungkin aku analogikan kayak gini aja. Kalau kalian pergi ke resto buffet, kayak misalkan aku di hotel nih ya, pagi ada breakfast, aku pergi ke breakfast itu, aku bisa makan dengan santai. Kenapa? Karena aku yakin bahwa itu kalau habis buahnya pasti ditambah lagi. Jadi saya yakin bahwa supply-nya itu banyak, sehingga saya nggak buru-buru kayak harus makan kayak gitu-gitu. Nah, sama juga ketika kita bersikap terhadap uang, bersikap terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Mental kita sebaiknya mental yang abundant, bukan mental yang lack, dengan mindset bahwa kita tuh bakalan supply itu ada banyak di dunia ini, supply kesempatan itu ada banyak.
Dan maksud aku tuh gini, apa kaitannya dengan yang tadi aku omongin, nggak usah nunggu promo dapat promo itu oke. Tapi kalau nggak dapat promo, maka kamu dapat peluang yang lain juga gitu loh. Kesempatan-kesempatan yang lain di market ada abundant gitu. Anyway, out of topic dikit dari saham, tapi menurut aku sangat penting sekali. Dan kalau kita punya mental abundant dalam trading saham itu jadi tradingnya nggak driven by fear and greed, lebih santai. Oke, aku mau review TKIM dan INKP. TKIM dan INKP ini udah kita review lama gitu. Kita lihat ya, TKIM dan INKP. Nah, ini dia TKIM di Mtrade, di Mfast juga udah kita review dan udah masuk lumayan quite a while ago. Terus kemudian kita coba review nih untuk INKP-nya gimana nih. Nah, buat INKP ini dia patternnya udah jauh lebih uptrend gitu. Udah jauh lebih uptrend daripada TKIM. Dia double bottom, hampir dekat lagi, bentar lagi mencapai targetnya dari double bottomnya. Jadi yang mana dong? Kalau gitu pilih TKIM aja, belum jalan. Sebenarnya sama-sama aja, meskipun INKP-nya udah lari, tetap ada upside. Tapi kalau secara teknikal memang iya, TKIM lebih menarik saat ini. Matanya kenapa? Nggak tahu. Saya tidak tahu yang dimaksud apa. Oke, terus aku mau bahas gajah terbang. Siapa di sini dapat gajah terbang? GJTL ini termasuk salah satu baggernya Mtrade dalam beberapa hari terakhir, dan kita masih akan nge-hold jangka menengahnya lumayan lama. Sampai kapan? Wah, ini penasaran kan? Jangka menengah kita tuh the sky is the only limit ya, karena pakai strategi super trader gitu. Jadi kalau pakai strategi super trader, cuannya bisa puluhan persen sampai ratusan persen. Bohong nggak sih? Nggak dong, karena kita semuanya pakai data gitu. Jadi gimana bisa bohong? Teman-teman bisa lihat sendiri datanya dan logika berpikirnya tuh gimana. Sebenarnya ilmu super trader tuh adalah ilmu supply and demand. Kita ngelihat supply and demand itu gimana pergerakannya di market. Wah, itu digambar sama bandar sebodo amat. Bandar mau gambar-gambar, oh nggak apa-apa, gambarlah yang bagus gitu. Oke, jadi ini contoh saham super trader yang kita baru beli beberapa hari kemarin. Mtrade itu sebenarnya lebih ke stock pick ya, dia lebih stock recommendation, dia follow up-nya dari super trader sebenarnya. Kalau super trader ngajarin ilmunya, Mtrade itu dia lebih ngajarin lebih value proposition-nya tuh lebih ke stock pick-nya gitu. Education ada, sifatnya adalah update market gitu. Jadi education di menu edukasi sih banyak nih, contoh di sini menu edukasi rekaman seminar banyak banget. Cuman kalau yang terstruktur cara tradingnya itu di workshop super trader. Nah, perhatikan di sini, ini balik lagi nih ke gajah tunggal, GJTL stock pick. Nah, ini dia, ini nih intinya Mtrade ada di sini nih, gajah terbang. Nah, ini si gajah terbang nih, jangka pendek dan menengah udah cuan 29 sampai dengan 31%. Perhatikan di sini, ini benar-benar peningkatan likuiditasnya tuh sangat drastis sekali. Nah, Mtrade belum jualan untuk jangka pendeknya, kemungkinan 1-2 hari lagi nunggu candle mengecil. Tapi kalau teman-teman baru mau masuk baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek udah ketinggalan peluang, tunggu retracement. Jadi ini masih bisa, run-nya masih bisa lumayan kalau menurut aku. Ini baru permulaan kalau buat yang mau nge-hold jangka menengah. Jangka menengah berapa lama sih? Jangka menengah, Miss, kenapa di Mtrade tidak di-note kalau saham ini super trader? Jangka menengah itu super trader, kita pakai istilahnya jangka menengah. Karena kalau teman-teman yang masih pemula masuk ke sini, mereka bingung. Dulu kita pakai istilah swing trading lah, kita pakai istilah super trader. Mereka nanya, apa itu swing trading? Apa itu super trader? Terus kita simplify. Jadi swing trade, jadi jangka pendek dan jangka menengah. Jadi yang jangka menengah itu super trader. Oke, terus kita mau jadi GJTL mungkin ada rem dikit di level 1260 1270-an. Habis itu retrace terus naik lagi. Kalau sampai bablas dari itu ya udah tinggal nge-hold aja. Jangan dikejar yang belum masuk. Oke, aku mau bahas APLN, SA, SMGR dan Cleo. APLN. Ada beberapa watchlist menarik banget market kali ini, meskipun
value market itu di bawah 10 triliun terus. Jarang banget di atas 10 triliun. Hari ini market value 8,9 triliun. Tapi yang menarik, saham-saham second liner itu udah ngebentuk pattern base yang cukup bagus. Sekarang aku mau bahas APLN. Ya, APLN sih masih sideways. Dia bakalan bisa sampai ke level 150-an. Aku skip aja, langsung aku bahas ESA. Surya Esa Perkasa. Bentar gengs. Gue masih agak was-was dengan IHSG, Pak. Gak usah mikirin IHSG, Pak. Pikirin sahamnya aja. Kalau was-was mah was-was terus tuh tiap hari. IHSG itu cerminan dari pergerakan saham big caps, yaitu big caps banking, big caps teknologi, big caps consumer goods. Ya, sekarang 3 itu yang driving IHSG karena yang market cap-nya gede dari 3 sektor tersebut. Nah, kalau IHSG turun bukan berarti market jelek, bisa jadi kutunya yang turun, bisa jadi Bukalapaknya yang turun, bisa jadi saham big cap perbankan yang turun, tapi belum tentu semua turun gitu ya. Yang mungkin perlu diwaspadai sebenarnya adalah kalau saham kita patah garis tren untuk super trader kayak gitu, atau patah dari box itu ya. Tapi kalau untuk swing trader yang perlu diwaspadai pembalikan arah dari candle. Nah, jadi tidak selalu pergerakan saham yang kita pegang atau yang kita beli itu align dengan IHSG. Terutama kalau saham kamu saham kecil-kecil. Nggak usah kecil deh, saham medium atau saham yang seringkali disebut second liner. Apa sih definisi first liner dan second liner? First liner atau big caps itu aku kasih definisi menurut aku sendiri ya. Itu 20 saham dengan market cap terbesar. Jadi setelah 20 itu, ya mungkin 20 sampai 25 lah ya. Setelah itu sampai 50 itu second liner. Baru setelah itu masuk ke third liner. Anyway, kemarin IHSG merah aja bisa cuan banyak, betul sekali. Jadi nggak usah dipikirin IHSG-nya gimana. Nah, ini ada ESA. ESA ini M-Trade ada masuk 1, 2, 3, 4 hari yang lalu. Jangka menengah atau super trader ini masih cakep, masih bisa masuk. Dan dia nunggu breakout dari 645. Kalau breakout dari 645, dia sudah bukan stage 1 lagi, tapi menjadi stage 2 alias menjadi uptrend. Apa tuh? 3,5. Apa itu? NSR Card, Miss katanya asing keluar bursa Indo, malah masuk ke bond karena interest naik. Apa benar? Bisa jadi. Ya, bisa jadi banget ya. Oh, interest naik. Bisa jadi sih. Dan itu bukan cuman bursa Indo loh. Sebenarnya itu telat banget kalau berita itu ya. Asing itu udah ngerem perputaran duitnya. Dulu pas suku bunga 0, mereka banyak taruh duit di perusahaan startup, perusahaan teknologi gitu. Jadi banyak banget yang mendapatkan pendanaan di tahun 2021 kemarin. Tapi kemudian ketika suku bunga dinaikkan itu udah berhenti. Ya, jadi duit itu udah nggak di situ lagi gitu, udah nggak di market lagi. Dan sekarang sebenarnya kalau ditanya asing kenapa belum banyak balik ke Indonesia atau mungkin ada yang keluar, itu sebenarnya ke China, lebih ke China ya. Oke. Saham IPO gimana, kita bahas di lain kesempatan. Ada di edukasi di M-Trade juga. ESA 570 cakep banget tuh. Udah ya. ESA kita dapat di 585, M-Trade 550 sampai 585. By the way, aku mau lanjut saham apa ya? Tadi jadi lupa. Kalian udah ngantuk belum? Oh ya, aku mau bahas SMGR sama Clio. Tapi sebelumnya aku mau selingin dulu dengan beberapa info. Investor asing ada net buy 237,03 miliar di saham ASII, ICBP, Film, UNTR, dan BBCA. Terus teman-teman, tanggal 2 sampai 3 September nanti ada workshop Super Trader offline di Jakarta, dan sekarang investasinya baru super early bird banget. Harga berapa? Jangan tanya saya harga berapa, langsung aja tinggalin nama, email, dan WhatsApp, tulis di situ Super Trader offline, sehingga kamu bisa dibantu oleh tim aku, atau bisa langsung ke mtrade.id/super trader. Aku ketik dulu ya. Waduh, ini ada orang masuk, jadi saya tidak boleh berisik. Sorry ya. Oke.
Baiklah, mari kita bahas SMGR dan Cleo. Sariawan sembuh berkat kaya rebu, mas, tambah sakit. Masih ini sakit, masih. Dikumurin air laut aja kali ya. Karya rebu. Tadi makan Bu Oki sih. Mau bahas apa tadi? Ngeheng. SMGR. Offline-nya hari apa? Sabtu dan Minggu dong. Sabtu dan Minggu. Cici, SMGR-nya lagi pattern di stage 1 juga. Tapi SMGR ini dia secara market cap-nya lumayan gede. Jadi geraknya mungkin agak slow melo nih SMGR ya. Nah, perhatikan di sini buat SMGR ya. Oke. Ya, ini perhatikan di sini buat SMGR-nya. Dia masih di stage 1 gitu, dan dia berpotensi naik sampai setidaknya level 6.400 atau 6.450-an. Ya, ditunggu aja sih. Kalau SMGR ini nggak bisa buru-buru, dia tuh kayak kita lagi menanam tumbuhan gitu. Jadi kita taburin dulu aja benihnya dan biarin dia growing pelan-pelan gitu ya. SMBR dibahas di morning briefing and trade aja. Oke, aku mau bahas Cleo. Tapi sebelum aku mau bahas Cleo, aku mau bahas tentang BMRI dulu. Bank Mandiri dia mencatatkan laba bersih sekitaran 18,44 triliun per Mei 2023, naik 19% secara tahunan. Cakep. Jadi masih bisa di hold terus buat BMRI-nya. Aduh, IG Live malam hari ini saya tadinya ngantuk gara-gara IG Live jadi seger. Jadi gimana caranya biar nanti bisa bubuk? UNTR, tadi saya udah bahas teknikalnya, tapi kelupaan bahas fundamentalnya. Penjualan alat berat UNTR ini naik 11,2% per Mei 2023, dan harga batu bara udah di bottom banget, jadi menarik nih ya. Oke, terus kemudian Astra International ini ada eksekusi transaksi afiliasi sekitaran 74 miliar. Teknikalnya Astra International dibahas di morning briefing aja ya. Besok diingetin ya, kalau misalkan ada kelupaan tolong diingetin, dan pastinya besok di morning briefing M-Trade itu ada apa ya? Aku jadi lupa. Ada edukasi tentang saham super trader. Jadi besok fokus tentang saham super trader yang stage 1 apa aja. Jadi members besok join ya. Aku udah pasang ke tim coach, dan aku juga pastinya ada hadir juga. Saya lebih banyak mengamati di morning briefing. Kalau ada yang perlu saya tambah di belakang. Bian ya, Bayan Resources, salah satu big cap yang seringkali menggerakkan IHSG juga. Jadi kalau kamu khawatir IHSG-nya turun nih, ternyata yang turun cuma Bian ini dia berpotensi menghemat 326.737 US dollar ya per tahun karena pakai pembangkit listrik tenaga surya. Habis dia ada deal perjanjian sewa pembangkit listrik tenaga surya itu dengan PT Metis Solar Energy. Jadi dia bisa melakukan efisiensi untuk 20 tahun ke depan. Teknikalnya kita coba bahas di M-Trade Morning Briefing besok untuk Bayan Resources. Ini lucu, Effendi, saham gue banyak juga yang cuan 1-3 lot. Ada yang cuan hingga 95%, gak apa-apa. Anggap aja itu latihan biar mentalnya terbiasa dengan nge-hold saham sampai lama. Nah, perhatikan, kalau punya saham kecil, berani nge-hold lama sampai bisa puluhan, bahkan sampai ratusan persen. Tapi kalau punya sahamnya banyak, langsung dag-dig-dug-der. Inilah mengapa saya bilang bahwa bicara tentang trading saham, investasi saham itu bukan cuma soal sains atau matematis aja, tapi soal mental. Jadi dilatih dulu, start small, start dari yang kecil gitu. Miss masih lama kan di Bali, besok pulang. Saya tidak mau pulang. Di sini tradingnya, kerjanya tau nggak? Sambil ngadep pantai. Jadi hari ini tadi benar-benar chilling, lihat pantai doang. Terus anak saya ngoceh-ngoceh. Kenapa di Bali cuman gini gitu? Tapi mereka ya diam-diam aja sih, cuman lebih suka di kamar. Harta, HRTA, ini siap ekspor 4,5 ton emas ke India. HRTA MDKA jadi watchlist banget, dan MDKA tuh udah breakout dari pattern double bottom. Tadi ada dibahas di morning briefing M-Trade ya. Jadi di
stay sebulan di Bali holiday enak ya. Jadi besok kita lanjutin untuk hartanya, MDKA-nya, terus tadi ada saham apa ya, PTBA-nya di morning briefing M-Trade besok. Oh ya, kelupaan bahas Cleo tadi. Ada Cleo ini dia juga lagi breakout cakep. Sebentar ya. Nih. Bentar, aku jangan ditinggalin dulu, ini belum selesai. Sideways panjang sebenarnya breakout pertama tuh di sini. Tapi kemarin M-Trade untuk jangka menengahnya baru masuk sekitaran 580-an ya. Dan ini jangka pendeknya kita ada buyback lagi gitu, kayak kemarin sempat ada trading sell juga gitu. Jadi ini menarik banget juga buat Cleo-nya. By the way, terima kasih semuanya yang udah nonton IG Live malam hari ini. Jangan lupa teman-teman kalau mau dapat rekomendasi saham stock pick real time dan transparan banget, langsung aja daftar M-Trade, DM saya dengan kode M-Trade, nama email WhatsApp, atau langsung bisa ke mtrade.id. M-Trade ini kasih kamu stock pick dan dia menjadi satu follow up kalau kamu udah belajar di workshop Super Trader. Workshop Super Trader ada 2 macam. Yang pertama masterclass-nya bisa kamu tonton sekarang juga dengan cara daftar masterclass. DM aku aja masterclass, nama, email, dan WhatsApp gitu ya, atau pakai URL yang ini boleh juga. Yang kedua ada yang offline-nya di Jakarta 2-3 September. Of course you have to wait. Kalau menunggu nanti kadang-kadang ya peluangnya bisa tertinggal. Join M-Trade dulu boleh nggak sih? Baru Super Trader boleh-boleh aja, urutannya nggak kebalik sebenarnya. Terima kasih semuanya, sehat selalu, salam profit, good night everyone. Mau tur dikit nggak? Jadi saya menemukan ruangan ini, living room yang aneh, yang nggak ada orang mau kesini. Tadi kalau datang masuk cuma lihat-lihat doang terus pergi, masuk lihat-lihat doang terus pergi. Di sini ada anak-anak. Halo kids, hai. Terus di sini ada buku, banyak banget Star Trek. Siapa yang suka baca Star Trek? Nah, ini Star Trek banyak banget nih. Di mana ini? Kasih tahu nggak ya? Star Trek Gateways. Di mana coba? Tebak. Hotel apa ya? Bisa kasih taunya kalau udah pulang aja deh. GR banget. Siapa yang mau datangin coba ya? Oke deh. Thank you everyone. Good night.